kan sudah janjian di puskesmas ya. Yang kemarin mbaknya mengecek gula darah, yang gula darahnya berapa kemarin mbak? Kemarin itu kalau nggak salah 224. 224 ya, oke, saya dulu. Oh iya benar ada 224 kira ya. Iya. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan konseling supaya di sini mbak tahu bagaimana dari apa itu secara lebih jelasnya tentang diabetes ini, gitu ya. Iya. Oke, mungkin sebelumnya mbaknya ada yang mau ditanyakan? Ini aja sih Mbak, saya tuh bingung kan, ibu saya ini kayak setiap cek kesehatan itu gulanya tuh selalu tinggi. Oh, jadi iya. saya capek gitu nambah, harusnya setiap cek kok tinggi terus. Oh, iya. Jadi saya pengen dapat informasi terkait penyakit DM itu seperti apa gitu. Sebelumnya ini ibunya di mana? Apanya Mbak? Ibunya? Yang ini Lagi di rumah. Di rumah. Iya. Oh, jadi nanti mungkin ini nggak bisa ikut yang ibunya ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau emang nggak bisa ikut, ini mbaknya yang bisa menjelaskan kepada ibunya langsung ya. Mungkin saya di sini mulai saja ya, mungkin secara singkatnya diabetes ini kan biasa dikenal oleh masyarakat itu kencing manis ya mbak ya? Iya benar-benar. Nah, kencing manis itu dikatakan apabila orang tersebut terkena kencing manis, biasanya itu ada tanda yang gejalanya sendiri mbak. Seperti ini yaitu suka haus, terus suka lapar, sering kencing. Iya. Terus kadang kalau ada luka itu lukanya itu sulit untuk sembuh seperti itu. Sama soalnya ibu saya itu kemarin kena ini Gimana? gedut apa ranjang. Nah itu tuh kayak ada pendarahan kan. Nah, itu lama banget sembuhnya pantasnya. Oh iya ya. Terus dan juga biasanya orang yang terkena kencing manis itu dia kadar gula darahnya dia meningkat terus di atas 200 seperti itu. Terus untuk ini mbak untuk gaya hidupnya seperti apa? Keseharian ibunya mbak? Ibu saya tuh kalau pagi ya dari pagi itu biasanya sudah makan nasi jam 5 sore itu udah saya siapin, karena kalau misalnya saya nggak siapin itu ngedumel, jadi jam 5 tuh udah siap makan. Jadi setengah 6-an lah itu udah makan. Terus tuh minumnya kalau pagi itu 2 gelasan. Nah nanti jam-jam 7 itu biasanya ke kamar mandi terus. Kan ibu saya ini kan lagi bed rest kan ya, jadi dibantu terus sampai ke kamar mandi. Tapi itu juga makannya selalu yang panas. Yang panas karena kalau nggak panas nggak mau mbak ibu saya. Terus nanti jam-jam 9 ke atas itu ibu tidur sambil ngemil-ngemil bolu gitu, bolu sama bolu. Terus itu batagor, itu pengen suka betul batagor. Atas tuh jam 12 siangan itu makan lagi, biasanya pengen yang ada santannya. Karena katanya kalau nggak ada santannya kayak susah, kayak nggak ada semangat gitu mbak biasanya. Terus itu jam 1-an tidur nanti jam 2-an bangun. Terus itu nggak ada kegiatan. Habis itu jam 4-an itu ngemil biasanya ngemil kue-kue gitu, kue-kue kayak jalan kotek gitu mbak. Terus itu biasa cuma makan sorenya tuh jam 5-6 biasa jam segitu. Habis itu nonton nggak sampai jam 7-an kalau nggak salah. Habis itu tidur malam seperti itu mbak. Kalau malam itu biasanya ada suka lapar kayak gitu tengah malam atau? Oh biasa ada. Jadi mbak tadi dari ceritanya mbak tadi yang gaya hidupnya sendiri itu sudah bisa kita bayangkan ya bagaimana. Sedangkan kalau orang diabetes itu kan makan pun nasi aja diatur kayak gitu dengan porsinya, terus bagaimana keadaan nasi tersebut dan lain sebagainya. Nah terus juga tadi suka makan kayak jalan kotek dan lain sebagainya. Itu termasuk bolu sih mbak paling sering juga ya. Terus juga ini kan resiko dari diabetes ini itu salah satunya juga dari kolesterol yang tinggi dan juga usia termasuk di atas 40 tahun itu juga sangat rentan terkena diabetes seperti itu. Dari cerita mbak tadi ini sangat beresiko
beresiko sekali ya untuk terjadinya diabetes pada ibunya Mbak. Kemarin itu 224. Iya, 224 berarti sudah di atas normal ya Mbak ya. Normalnya kan di bawah 200. Terus untuk kalau gula darah puasa itu dia di tidak lebih dari 120 kalau gula darah puasa. Kalau gula darah sewaktu itu di bawah 200. Kalau gula darah per jam itu ya betul per jam itu di bawah 200 sama dengan puasa yang tadi sewaktu tadi ya Mbak ya. Terus ini untuk pencegahan sendiri ya Mbak ya, mungkin saya berikan informasi sedikit. Bisa saja pencegahan itu ibunya Mbak bisa Mbak antar atau Mbak aja untuk cek gula darah secara teratur. Di jam berapa gula darahnya itu tinggi seperti itu ya. Terus dan juga kalau bisa Mbak ini bantu ibunya untuk mengatur makanannya seperti itu. Seperti misalkan kalau pagi kan memang nih orang kalau orang zaman dulu itu untuk sarapan ya Mbak ya. Sebenarnya kalau pagi itu kita tidak dianjurkan untuk makan yang berat seperti itu, contohnya kayak nasi atau boleh, kecuali kalau memang di jam 9 ke 10 atas itu kita bisa makan yang durian. Terus dan juga porsi makannya itu kan harus sesuai Mbak ya. Biasanya kalau di gizi dulu itu nasi itu di seperempat kilo saja. Dan terus ini Mbak berat badan juga harus dijaga. Kebetulan kemarin berat badannya itu ditimbang berapa Mbak ya, tas ngecek ya 75 kilo ya Mbak ya. Oh iya ini ya 75 kilo ya. Mungkin ini kan di usianya kemarin berapa Mbak? 68 ya, di usia 68 dengan berat badan 75 kilo itu mungkin tidak terlalu ideal. Nanti idealnya lebih dijelaskan ke ahli gizi ya Mbak ya, nanti ada. Terus untuk olahraganya, nah mungkin karena tadi dari ceritanya Mbak ibunya kan bed rest ya, mungkin saat buang air kecil atau lain sebagainya itu Mbaknya itu ajak berdiri lah ya. Biar gerak ya benar. Terus Mbak selanjutnya ini untuk diabetes ini kan ada beberapa terjadinya komplikasi ya Mbak ya. Mungkin salah satu beberapa dari komplikasi yang dialami oleh pasien diabetes ini itu salah satunya ada katarak, terus ada kerusakan saraf, jantung dan juga ginjal seperti itu. Terus tadi untuk kolesterol tadi itu bisa dikontrol lagi ya Mbak ya, untuk makanan yang berminyak-minyaknya kan, karena salah satu resiko dari DM ini yaitu kolesterol tinggi. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Ini sih Mbak cara mengataskan kayak misalkan pertama kali kan baru mau diterapin sama ibu saya, nah itu gimana caranya? Biasa kalau tua kan kalau misalnya dikasih tahu kan udah bener kan ya. Mungkin salah satunya Mbak bisa ngasih tahunya dengan cara perlahan pelan-pelan, walaupun hari ini nggak bisa, besoknya Mbak coba lagi seperti itu. Contoh ini kalau Mbaknya siapin makan, biasanya Mbak yang siapin makan kan ya, itu bisa tuh, ini tentang makan ya. Contohnya kalau misalkan ibunya Mbak pertama di porsinya banyak, karena kan kita harus mengatur ya porsi makan tuh yang seperempat tadi ya. Nah ini nanti Mbaknya bisa nih pelan-pelan, ibu pagi ini kita makan sedikit dulu ya, siang nanti kita makan lagi seperti itu. Kalau misalkan ibunya Mbak marah, ya udah turutin dulu maunya seberapa. Nanti Mbak bisa tuh mengatur jamnya yang lebih dilambatkan lagi untuk makanan selanjutnya. Nah kalau lebih sudah seperti itu, besoknya lagi dicoba pakai yang seperempat piring, nasinya diatur, karbonya, protein dan lain sebagainya. Pasti orang tua itu lebih dulu sih kalau tentang kesehatan dan lebih masa depan kita kan bersama gitu lah Mbak ya. Oke, ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? Ada sih Mbak, Oke. Kalau kayak gitu, jadi tadi sudah tahu ya tentang penyakit diabetes yang bisa orang-orang bisa manis, dan sudah paham ya Mbak ya. Mungkin saya ringkas secara singkat lagi ya, supaya nanti Mbak lebih paham lagi untuk mengedukasi orang tua di rumah. Ya.
Jadi DM ini biasa disebut dengan kencing manis pada masyarakat di luar sana. Itu adalah dimana ada gula darahnya itu meningkat, dia lebih dari 200 ya. Nah dan juga kenapa kok bisa lebih dari 200? Itu karena tubuh kita itu sudah tidak bisa menggunakan insulin yang ada di tubuh kita. Jadi biasanya kalau orang-orang itu ada diabetes tipe 2 atau lain sebagainya itu yang menggunakan insulin dari luar, seperti itu. Terus untuk tanda gejala sendiri itu salah satunya adalah rasa halus, lapar, dan juga ini biasanya pandangan menjadi kabur. Dan pasien tersebut biasanya kalau dia ada risiko diabetes itu dia sering kencing, terus kadang kalau ada luka itu lukanya sulit sekali untuk sembuh. Itu ya Mbak. Terus untuk resikonya itu dia biasanya tentang gaya hidup yang tidak sehat, yang misalkan dari makanan, terus dari makanan dikonsumsi, terus dari olahraga, terus dan juga biasanya resiko dari penyakit diabetes ini yaitu usia yang di atas 40 tahun dan juga kolesterol yang tinggi, seperti itu ya. Nah, terus untuk komplikasi nih yang sering yang sering terjadi pada pasien penyakit diabetes itu biasanya katarak, terus yang seperti saya jelaskan tadi ya, kerusakan saraf, ginjal, dan juga jantung. Dan untuk pencegahan sendiri, mbaknya bisa aja orang tua mbak untuk cek gula darah secara teratur di pelayanan kesehatan terdekat. Terus habis itu bisa konsumsi makanan yang sehat seperti seimbang ya mbak ya, kayak nasi seberapa, ranting, sayur, protein dan lain sebagainya. Terus bisa menjaga berat badan ideal orang tua mbak serta mengajak orang tua mbak untuk olahraga seperti itu ya. Nah jadi orang biasa dikatakan diabetes itu ketika menunjukkan gejala diabetes dan kadar gula darahnya itu kalau gula darah sewaktu di atas dari 200, kalau gula darah puasa itu lebih dari 120, kalau gula darah per jam itu lebih dari 200. Oke? Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi Mbak? Cukup sih Mbak, sudah paham. Oke, cukup ya Mbak ya. Mungkin pertemuan kita untuk konseling tentang penyakit diabetes cukup dari sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan kita nanti kalau mbaknya mau ada pertanyaan lagi atau apa nanti di WhatsApp aja mbak ya, atau di chat saya apa-apa. Oke, ya terima kasih. Saya tutup ya mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya mbak ya. Ya, terima kasih ya, sama-sama mbak. Hati-hati di jalan.